Halo guys, balik lagi di channel gua, channel yang menguak tentang kurir JNT, JNE, Ninja Express, dan Si Cepat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi ya tentang JNT Express. Bagaimana sejarah JNT Express dan gimana keterlambatan JNT Express. Juga banyak yang berkomentar negatif ataupun positif. Kita simak saja videonya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada videonya, marilah kita klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, biar bermanfaat dan juga berkembang channel ini. Dan share juga videonya biar bermanfaat bagi orang lain. Oke, di sini saya sudah membuat artikel tentang sejarahnya JNT Express. Baik, kita simak saja. Nah, di sini saya sudah membuat artikel sejarah singkat JNT. Baik, pergeseran pasar dari tradisional ke pasar digital lewat media internet menjadikan kebutuhan masyarakat sangat tinggi akan jasa ekspedisi. Perubahan ini terlihat pada hal pengiriman barang yang sebelumnya lazim dilakukan oleh barang industri dan produksi. Maka saat ini mulai didominasi barang-barang retail. Melihat peluang demikian, maka JNT hadir dengan menawarkan keunggulan yang kompetitif dan inovatif. Perusahaan penyedia jasa ekspedisi JNT dibangun tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Pada hari itu, secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di Fluid, Jakarta Utara. Meskipun ini adalah perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun JNT optimis akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya itu ya. Prestasi yang berhasil diraih dibilang sangat baik, mengingat sejarah JNT sendiri tidak begitu panjang. Hal ini dikarenakan founder JNT Jet Li yang telah membangun jaringan Oppo Indonesia selama 3 tahun sebelumnya. Maka ketika JNT Express berdiri dan mulai beroperasi, mereka tidak harus memulainya dari nol karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi di Indonesia. Oke, kita melanjutkannya. Selain Jet Li sebagai founder sekaligus CEO pertama JNT, terdapat satu tokoh lagi yang sangat berpengaruh. Beliau adalah Robin Lu yang berperan sebagai managing director atau tangan kanan langsung dari sang CEO saat JNT berdiri. Berkat strategi Robin yang ekspansif, dalam waktu singkat JNT Express mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi penantang serius bagi perusahaan logistik yang sudah eksis puluhan tahun yang lalu ya guys. Dalam memenangkan persaingan dan bertahan di pasar jasa pengiriman barang Indonesia, setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai layanan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Berikut merupakan aneka layanan yang ditawarkan oleh JNT. Yang pertama ada jangkauan luas se-Indonesia ya. Ya, penyebaran konter JNT di seluruh wilayah Indonesia berbeda dengan jasa kurir lainnya. Jika biasanya dalam satu kecamatan bisa ditemui satu ataupun dua konter dengan sistem franchise, maka perusahaan ini lebih fokus pada satu konter untuk satu kecamatan. Itu lebih baik ya, lebih cepat untuk mengirim barang kalian. JNT Express menggunakan sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan penerimaan paket. Sistem ini dikenal dengan nama drop point. Mungkin kalian tahu tentang artinya. Fungsi dari drop point adalah sebagai penghubung antara penerima paket dengan pengirim paket, sekaligus melakukan pengiriman paket. Dengan sistem satu konter, satu kurir, JNT Express mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara. Artinya mereka memang berkomitmen langsung menyapa para konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengirim dan penerima paket. Jadi itu lebih konsisten terhadap si penerima paket gitu ya. Yang kedua, adanya pelacak
tracking yang tepat waktu. Pada masa di mana dunia digital menjadi pusat kebutuhan seperti saat ini, semua jasa pengirim barang umumnya sudah memiliki sistem pelacakan yang langsung terintegrasi dengan database-nya. Nanti saya kasih cek resi JNT Express ya. Di sini ada beberapa cara cek JNT Express. Ini resinya ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nanti kalian yang mau cek resi JNT Express, kalian klik saja di deskripsi saya. Di situ ada link yang saya tautkan. Baik, di sini saya melanjutkan cara cek resi JNT Express. Yang pertama, kalian bisa cari nomor resi barcode JNT pada lembar bukti pengiriman paket. Masukkan nomor resi tersebut pada kotak lacak atau tracking pengiriman. Ya, maksudnya klik link yang sudah saya tautkan. Yang ketiga, klik tombol cek resi yang terletak di sebelah kiri kalau di Android. Kalau di PC itu ada di sebelah pojok kanan bawah gitu. Pilih ekspedisi JNT Express pada pilihan ekspedisi. Yang kelima, status kirim barang posisi terakhirnya otomatis akan muncul di bawah kotak pencarian ya. Itu langsung otomatis. Konsumen pelanggan JNT Express bisa melakukan tracking resi melalui website yang saya kirim di deskripsi. Oke, kita melanjutkan lagi. Apa saja sih keunggulan JNT Express? Salah satu layanan unggul dari JNT Express yaitu layanan jemput paket di tempat tanpa biaya ya guys. Ini yang sangat diminati oleh warga Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, bukan warga, masyarakat Indonesia. Tanpa berat minimal dan jumlah paket ya. Layanan ini bisa diakses via telepon atau aplikasi di JNT Express. Untuk 2 poin di kantor cabang buka setiap hari ya, termasuk Sabtu dan Minggu dengan jam operasional pukul 8 sampai 8 malam. Antara 8 dan 8. Ya, di sini langsung ada yang menggunakan tautan. Ya, di sini ada pertanyaannya. Kita simak saja pertanyaan yang dilontarkan oleh para netizen kepada komentar saya ya. Yang pertama, berapa lama paket tiba jika menggunakan JNT? Ya, estimasi pengiriman tergantung pada jarak dan tujuan pengiriman. Untuk pengiriman 1 per 1 provinsi, estimasi 1 hingga 2 hari. Untuk beda provinsi, estimasinya sekitar 3 sampai 4 hari. Lalu, bagaimana cara menyampaikan keluhan atau komplain terhadap layanan JNT Express? Ya, jika Anda memiliki keluhan terhadap layanan JNT Express, itu bisa langsung melalui hotline-nya ya di 0800 100 118 atau lewat email jntexpresscare@gmail.com. Lalu apa saja saluran sosial media resmi milik JNT? Anda bisa mengunjungi Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, itu resmi ya. Baik. Di sini saya ada pertanyaan juga. Apa nama PT JNT Express? Ya, jawabannya PT Global Jet Express. Udah saya bilang tadi ya. JNT melayani pengiriman dalam kota, antar provinsi, dan juga pelanggan e-commerce. JNT Express menyediakan layanan penjemputan di tempat ya secara gratis gitu ya guys. Itu yang kelebihan JNT gitu. Pilih JNT atau JNE atau Ninja Express. Yang berkantor pusat di Landmark Fluid. Saya juga belum pernah ke sana. Unit B Floor 8910 Jalan Fluid Selatan Raya Jakarta Utara 14450 ya, barangkali yang menonton ini sudah berada di daerah sana, kalian langsung saja ke kantor pusat gitu kalau ada apa sih, ada keluhan atau mau retur gimana gitu.
Nomor HP sudah saya jelasin tadi ya, 0800 100 188. Email support@jet.co.id. Baik, ini yang pertanyaannya selama saya menjelaskan tentang gudang JNT. Bang, cara mengetahui paket JNT sudah sampai gimana? Ya, cara cek resi JNT Express sudah saya jelaskan tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama, cari nomor resi barcode JNT pada lembar bukti pengiriman paketnya. Yang kedua, masukkan nomor resi tersebut pada kotak lacak atau tracking pengiriman. Yang ketiga, lalu klik tombol cek resi yang terletak di sebelah kanan ataupun kalian yang menggunakan PC di sebelah kanan bawah. Nanti cari saja yang ada tulisan cek resi, kalian pencet saja gitu. Yang keempat, pilih ekspedisi JNT Express pada pilihan ekspedisi gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya, berapa hari paket JNT Express sampai? Untuk layanan reguler sangat cepat, misalnya hanya memakai waktu 3 hari saja. Ini tentu terbilang cepat karena dibandingkan dengan layanan pengiriman yang lain, ya Ninja Express masih lebih cepat JNT gitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara menghubungi kurir JNT? Yaitu melalui kontak JNT ya. Yang pertama ada kontak resmi nih, telepon 021 8066 1888. Bisa menggunakan WeChat @JTE Express ID. Yang ketiga Facebooknya JNT Express Indonesia. Yang keempat Instagramnya @JNT Express ID. Yang keenam YouTube-nya JNT Express Indonesia. Yang ketujuh lainnya @JTX Express JT Express ID. Yang kedelapan emailnya jntcallcenter@jet.co.id. Yang selanjutnya, apakah JNT bisa jemput barang? Sudah saya jelaskan tadi. Salah satu hal unik yang ditawarkan JNT Express adalah layanan gratis jemput paket di tempat. Dengan layanan tersebut, ya kamu bisa meminta tim JNT Express datang ke rumah kamu untuk mengambil paket yang akan kamu kirimkan tanpa persyaratan minimum jumlah berat ataupun jumlah panjang gitu-gitu yang nggak sama yang lain. Apakah JNT bisa ambil barang ke rumah? Anda bahkan bisa mengirimkan paket secara online ya, langsung dari tempat tidur Anda tanpa harus keluar rumah atau pergi ke kantor cabang JNT untuk mendrop paket. Anda hanya tinggal membuka website jntjet.co.id, memilih fitur Deliver Now untuk mengirim paket hari itu juga ya guys. Selanjutnya pertanyaannya, apa artinya pick up courier? Nah, kali ini pick up courier yang saya maksud di sini adalah seorang kurir yang bertugas hanya menjemput atau mengambil barang yang akan dikirimkan oleh customer ya guys. Yang selanjutnya, apakah JNT bisa kirim makanan? Kirim makanan. Jadi buah dan sayur ini bisa ya dikirim melalui JNT ya. Hanya saja perlu memperhatikan dengan baik kemasan serta kelengkapan dokumen pada beberapa jenis produk makanan ya. Ya expire, terus kalau Anda mengirim bubur ya mikir sajalah gitu. Apa itu drop JNT? Ini pertanyaan selanjutnya. Apa itu drop off JNT? Baik, drop off adalah layanan pengantar produk yang ingin dikembalikan melalui kantor atau gerai atau cabang JNE atau JNT gitu. Ini drop off ada di JNE sama JNT gitu. Yang selanjutnya, apa itu transit JNT? JKS Transit Center JNT Express. Maksudnya secara garis besar arti dari JKS Transit Center JNT adalah paket atau barang readers sebenarnya sedang transit di Jakarta Selatan. Sebab biasanya barang yang dikirimkan di wilayah barat akan transit terlebih dahulu di Jakarta Selatan. Jadi
pengiriman luar 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 Jawa, luar pulau gitu ya. Ini transit gitu. Yang selanjutnya, apa kepanjangan dari JNT? Dapat dikatakan JNT itu singkatan dari Jet Anthony. Oke. Selanjutnya, siapa pendiri JNT? Yaitu Tony Chen. JNT Express atau pendiri ya. Pendiri JNT Express adalah mantan CEO Oppo Indonesia Mr. Jet Li beserta pendiri Oppo International Mr. Tony Chen, bukan Jet Li yang wow. JNT merupakan sistem IT yang termutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya pertanyaannya, siapa bos JNT? Nah, di sini demi meningkatkan bisnisnya JNT pada Oktober 2017 lalu, perusahaan ini mempunyai bos baru, yaitu Robin Loh. Sebelum menjadi orang nomor satu di Global Jet Express, dia menjabat sebagai direktur. Robin ditunjuk sebagai Chief Executive Officer, yaitu CEO Global Jet Express. Nah, ini menggantikan Jet Li yang notabene adalah pendiri perusahaan ini ya. Jadi sebelumnya ini si Jet Li, terus diganti oleh Robin Loh. Gitu. Yang selanjutnya, apa perbedaan JNT dan JNE? Baik, saya akan membedakannya ya. Ya, di sini ada artikel saya. Perbedaannya adalah lama waktu pengirimannya saja, dan tentunya trafik juga berbeda. Yes, singkatnya dari yakin esok sampai, layanan JNE dengan waktu pengiriman 1 hari berbeda dengan JNE. JNT hanya menawarkan satu layanan pengiriman yang disebut Easy. Tidak ada pembagian tarif seperti JNE ya. Itu perbedaannya. Ini pertanyaan bukan saya mau memburukan kurir ya. Saya juga sudah membahas JNE dan sudah ada yang berkomentar, "Bang, sejarahnya JNT gimana?" gitu. Ini saya sudah lagi membahasnya gitu. Oke, selanjutnya, apakah hari Sabtu JNT tetap mengantar barang? Karena memang jam operasional kantor dan kurirnya setiap hari sampai pukul jam 8 malam, berdasarkan pengalaman penulis sendiri ya, kurir JNT pernah mengantarkan paket pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, terus kapan dong JNT libur? Ya jawabannya memang tidak pernah libur gitu. Kalau libur ya paket Anda akan tersampaikan. Saya sudah membahasnya gitu. Saya sudah membahasnya di video sebelumnya gitu. Gimana caranya agar paket kamu cepat tersampaikan gitu. Di dalam video tersebut saya juga udah mengulas semua JNT Ninja Express sudah banyak. Makanya tonton video sebelumnya ya. Selanjutnya, apakah JNT buka hari Sabtu? Saya sudah menjelaskan dari keterangan yang tertera di website resmi JNT ya. Di sana tercantum bahwa layanan drop point atau kantor cabang JNT Express buka setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu dengan jam operasional dari pukul jam 8 pagi hingga jam 8 malam ya, waktu setempat gitu. Yang pertanyaan selanjutnya, berapa gaji di JNT Express? Langsung nanya gaji aja. Rata-rata gaji bulanan dari JNT Express ya berkisar dari kira-kira 2.173.000 per bulan untuk staf administrasi hingga 5.477.413 per bulan untuk asisten manajer. Kenapa pengiriman paket lama? Penulisan alamat yang kurang lengkap ya. Itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa pengiriman paket lama? Nah, kali ini saya sudah menjawabnya dulu di video selanjutnya, di video sebelumnya juga ya. Kenapa pengiriman paket JNT lama? Penulisan alamat yang kurang lengkap. Nah, maksudnya gini. Seperti alamat yang kurang lengkap,
nomor telepon penerima yang tidak ada hingga tidak jelasnya nama penerima maupun pengirim bisa menjadi salah satu penyebab mengapa pengiriman kamu menjadi lama ya guys. Jadi harap sing teliti ojo wes-wesan gitu. Yang selanjutnya, apakah JNT hari Lebaran buka? Nah, jasa pengiriman yang bekerja sama dengan Shopee buat kasih gratis ongkos kirim, ongkir, free ongkir, JNT Express akan tetap buka selama libur Lebaran. Sedangkan saat Lebaran Haji atau Idul Adha, jadwal operasional JNT akan berubah dari yang sebelumnya beroperasi pukul 7 pagi atau jam 9 pagi diganti menjadi 10 pagi, jam 10 pagi, perbedaannya 2 jam sampai 1 jam gitu. Selanjutnya, apakah tanggal merah JNE tetap kirim barang? Ini JNE ya? Ini saya sedang menjelaskan JNT bukan JNE, Bang. Maaf, Bang. Oke, saya menjawabnya ya. Tidak apa-apa lah, ini bonus. JNE dan JNT yang pertama setiap Senin sampai Jumat, lewat dari itu ikut pengiriman selanjutnya yaitu Senin sore, Jumat lewat dari itu ikut pengiriman selanjutnya yaitu Senin sore. Tanggal merah libur nasional selalu off, tidak ada pengiriman. Nah, itu sama-sama JNE ataupun JNT gitu. Ya, ini saya sudah membuat artikel tentang penyerahan barang dari pengirim ke drop point JNT. Bagaimana sih caranya atau tahap-tahapnya gitu. Oke. Di sini ada tahap pertama. Dalam pengiriman paket tentunya adalah tahap penyerahan paket dari pengirim ke pihak JNT Express. Sebelum mengirim paket, ada baiknya pengirim menyiapkan paket dengan melakukan pengecekan dan pengemasan yang baik sesuai tipe barang yang akan dikirimkan oleh kamu. Untuk paket berisi makanan dan barang elektronik, tentunya membuat pengemasan khusus ya, membuat si kurirnya harus membuat khusus ya demi mempertahankan keamanan kualitas barang hingga sampai di tangan penerima ya. Itu JNT ya. JNT ya ya ternyata banyak isu tentang kenapa sih harus tergesa-gesa. Nanti saya akan bahas video selanjutnya. Ya, setelah paket sudah disiapkan, kini saatnya mengantarkan paket ke drop point JNT Express. Drop point adalah penghubung antara pihak kurir dengan pelanggan. Inilah perbedaan pertama antara JNT Express dan jasa ekspedisi lainnya. Jika agen jasa pengiriman lain biasanya bersifat franchise dan dikelola perseorangan, ya drop point JNT Express dikelola dengan sistem sentralisasi. Dengan begitu semua drop point di Indonesia memiliki jam operasional yang seragam ya guys. Bahkan melayani di saat tanggal merah maupun libur nasional. Jika Anda tidak punya cukup untuk mengantarkan paket ke drop point, ini adalah salah satu untuk memanfaatkan ya inovasi dari JNT Express selanjutnya. JNT Express menyediakan layanan jemput paket untuk setiap konsumennya ya. Layanan yang sering diberikan pun berlaku untuk semua jenis paket ya. Tidak ada minimal batas, minimal berat ataupun ya jumlah untuk mendapatkan layanan ini gitu. Cukup dengan mengakses aplikasi JNT atau menelpon drop point terdekat atau mengunjungi counter terdekat, maka JNT akan mengirimkan printer untuk menjemput paket Anda ya. Selanjutnya ada pengiriman dari drop point ke warehouse kota penerima ya. Ya, di sini ketika barang Anda sudah sampai di drop point, maka itu dengan Anda mendapatkan layanan jemput paket. Anda akan mendapatkan sebuah kwitansi bukti bayar. Di dalam kwitansi ini terdapat nomor resi yang nantinya bisa Anda gunakan untuk melacak lokasi paket Anda. Berbagai dengan ekspedisi lain yang mengunggah nomor resi ke website di jam tertentu saja. Nomor resi pengiriman lewat JNT Express akan langsung aktif secara setengah jam setelah paket kamu diantarkan ke drop point tersebut. Nah, dari drop point,
Paketmu kemudian akan dikirimkan ke warehouse atau disebut gudang di kota penerima. Namun beberapa pengiriman memang tidak bisa langsung sampai ke kota yang dituju. Ada kota transit sebelum paket sampai di warehouse gudang penerima. Namun proses transit ini cukup cepat dan tidak memakan waktu hingga lebih dari 1 hari ya. Yang selanjutnya pengiriman dari warehouse ke drop point terdekat dengan alamat penerima ya. Setelah melewati proses penyortiran di dalam warehouse kota penerima, paket Anda pun akan langsung dikirim ke masing-masing drop point JNT yang terdekat dengan alamat si penerima ya. Proses pengiriman ini biasanya kurang dari 1 hari. Dalam sistem JNT Express, paket yang tiba harus segera diproses tanpa harus menumpuk terlebih dahulu di dalam gudang. Yang selanjutnya pengiriman dari drop point ke alamat penerima. Setibanya paket Anda di lokasi drop point, JNT Express akan langsung menyerahkan kurir untuk langsung mengirimkan barang tersebut. Sama seperti sistem di warehouse ya, drop point pun menerapkan sistem untuk tidak menumpuk paket. Paket yang akan datang langsung diserahkan ke sprinter untuk dikirimkan ya. Bahkan jika proses ini Anda sedang melakukan pengecekan resi, Anda bisa mengetahui nama sprinter yang bertanggung jawab untuk mengantarkan paket hingga ke tangan penerima. Sprinter ini pun nantinya akan memberikan nomor yang bisa dihubungi ke penerima jika saja si penerima butuh layanan jemput paket dari JNT Express suatu hari nanti ya. Nah, jika ada komplain bagaimana caranya? Yang pertama ya menghubungi layanan customer service JNT. Jika mengalami keluhan di atas, pertama-tama kita bisa menghubungi layanan customer service CS JNT Express. Ya, nomor teleponnya bisa dicatat 021 8061 88 atau 021 8066 1888. Jika Anda mempunyai pulsa yang cukup dan butuh direspon dengan cepat, Anda bisa langsung menelpon nomor tersebut, ya, bisa menghubungi. Sebelum menelpon CS JNT, jangan lupa menyiapkan nomor resi pengiriman paket Anda karena CS akan menanyakan nomor resi tersebut. Yang kedua, mengirim email ke JNT ya. Menyampaikan keluhan Anda dapat mengirimkannya via surat elektronik, via email adalah cara kedua yang dapat Anda lakukan untuk mengajukan komplain tersebut ya. Alamat resmi JNT yaitu JNT Call Center @jet.co.id ya. Mungkin jalur kedua melalui email ini akan memakan waktu yang lama, tidak langsung dibalas saat itu juga ya. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba gitu ya guys. Yang ketiga, menghubungi akun resmi media sosial JNT ya. Menghubungi langsung official akun media sosial JNT Express merupakan salah satu cara ampuh untuk melakukan komplain ya. Anda ingin komplain langsung ke official akun gitu. Selain pesanan Anda akan dibalas dalam waktu yang singkat, media sosial yang dapat dihubungi pun banyak sekali ya di JNT ya. Berikut adalah media sosialnya. Yang pertama Facebook ya. Yang kedua Instagram, yang ketiga Twitter, Line @JTExpress.id, YouTube-nya JNT Express Indonesia, WeChat-nya _JTE Express ID gitu. Yang keempat, mengunjungi kantor JNT langsung ya. Cara terakhir yang dapat Anda coba adalah datang langsung ke kantor atau agen JNT ya, Express yang terdekat dari lokasi Anda tersebut gitu. Jangan lupa Anda juga tetap perlu menyiapkan nomor resi dan KTP Anda gitu. Jika Anda memilih banyak waktu luang, Anda bisa mencoba cara terakhir ini ya dengan mengunjungi langsung kantor resminya gitu. Nah, jangan lupa sebelum mengajukan komplain dengan cara-cara di atas terdapat beberapa data dulu ya yang harus kalian siapkan ya. Yang pertama nomor resi ya, nomor pengiriman yang didapat saat barang dikirim gitu ya. Yang kedua nama lengkap penerima barang. Yang ketiga nomor handphone pengirim dan penerima barang gitu. Yang keempat alamat pengirim dan penerima barang. Dengan keempat cara di atas ya mungkin kalian mengadukan masalah Anda secara langsung kepada JNT gitu.
Anda dapat memilih salah satu dari cara di atas, yaitu menghubungi JNT melalui nomor telepon, melalui email, melalui sosial media yang saya sebutkan tadi, atau mengunjungi kantor JNT langsung. Masalah komplain atau keluhan pelanggan biasanya akan direspon cepat oleh pihak JNT tersebut gitu ya guys. Terutama apabila masalah Anda seperti kiriman yang hilang ataupun belum sampai, maka respon JNT biasanya tidak memakan waktu lama gitu. Pihak JNT biasanya akan memberikan solusi dari bermasalahan Anda dalam waktu kurang lebih 2 hari gitu ya. Hal ini menjadi media bagi pengirim dan penerima paket dalam mengecek keberadaan barang melalui online gitu ya. Nah, kemudian untuk sistem pelacakan JNT ini bisa kalian klik di link deskripsi gitu. Nah, adapun juga istilah pengiriman barang JNT Express gitu. Ya, memang kamu pernah online pakai jasa pengiriman JNT Express ya kan? Lalu apakah kamu bisa melacak posisi paketmu menggunakan nomor resi? Jawabannya yang tadi ya bisa dilakukan dengan cara tersebut gitu. Maka dari itu kami telah merangkum istilah-istilah yang sering ditemukan melalui cek resi JNT Express ya. Ya, di sini ada artikel saya istilah-istilahnya ya dan penjelasannya gitu. Istilahnya paket sudah diterima, itu paket sudah diterima ya, penjelasannya paket sudah sampai ke tangan penerima gitu ya, sudah diantar ke alamat penerima gitu. Yang kedua ada gateway. Nah, ini penjelasan gateway. Istilah ini menunjukkan kode lokasi paket dengan menggunakan format ya, kode kota underscore gateway gitu. Ya contohnya sub underscore gateway, artinya paket sedang berada di gudang JNT Express Surabaya ya. Paket ini dikirimkan di gudang ini akan disortir sebelum diteruskan. JNT menggunakan daftar kode bandara di Indonesia sebagai referensi gateway atau gudang proses sortir mereka gitu ya. Yang selanjutnya sprinter atau sprinter sedang mengirim. Penjelasannya dalam sistem JNT, sprinter adalah kurir, artinya adalah kurir gitu. Ini artinya paket telah tiba di drop point JNT, yang sudah saya jelaskan drop point yang tadi ya guys. Yang telah tiba di drop point JNT daerah tujuan dan sedang dalam proses pengantaran oleh sprinter ya. Nama sprinternya juga akan tertera dalam hasil cetak resi tersebut gitu. Yang selanjutnya bermasalah ya, status bahwa ada terjadinya masalah dalam pengiriman. Beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam alamat yang tertera salah gitu ya guys, atau sprinter belum menemukan alamat tujuannya. Informasi bahwa paketmu tidak memungkinkan untuk diantar saat itu juga biasanya karena adalah kendala waktu dan jarak sehingga harus disimpan dulu di cabangnya drop point. Yang selanjutnya ada kata simpan ya. Kalau paketmu tidak memungkinkan untuk diantar pada saat itu juga, maka akan disimpan dulu di cabangnya drop point ya. Seringnya karena kelamaan atau terlalu jauh gitu ya. Ya, yang selanjutnya ada scan. Penjelasannya menginformasikan bahwa paket telah diproses dan diupdate statusnya gitu, ada scan. Ya, yang selanjutnya sedang menjalankan simpan scan. Paket telah tiba di drop point JNT namun belum dapat langsung diproses karena di luar jam kerja atau sprinter ya. Artinya ini overload antara paket disimpan dan baru akan diproses keesokan harinya gitu ya. Paket telah tiba di drop point tapi sebelum diantar gitu. Jadi intinya masih bingung gitu. Ya. Selanjutnya sedang menjalankan bermasalah scan ya. Nah, paketnya ini telah tiba ya di drop point, beda dengan tadi yang menjalankan simpan scan. Sedang menjalankan bermasalah scan ini yang telah tiba di drop point JNT tetapi belum dapat diproses karena adanya masalah internal maupun eksternal ya. Biasanya masalahnya adalah sistem error ya, gangguan listrik atau gimana gitu ya, alamat yang tidak jelas, paket berisi barang yang dilarang oleh hukum, paket tercecer di gudang, atau paket salah drop dalam proses sorting ya.
Yang selanjutnya Invalid Airway Bill. Istilah ini muncul jika nomor resi yang kamu masukkan salah ya. Atau server trackingnya JNT Express sedang mengalami gangguan atau down ya. Jika server sedang down, kode resi tidak akan berhasil dilacak baik lewat website, desktop, browser smartphone maupun aplikasi pihak ketiga gitu. Pihak ketiga. Ya, yang selanjutnya sudah diterima. Maksudnya penjelasannya ya paket sudah sampai di tujuan dan diserahkan kepada penerima. Jadi intinya sudah diserahkan gitu. Kalau istilah sudah diterima gitu. Oke, mungkin itu saja istilahnya dan kita mengenang lagi sejarah JNT mulai tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Pada hari itu secara resmi PT Global JNT Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya ya di Fluid, Jakarta Utara. Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun JNT akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya JNT sebagai perusahaan baru di Indonesia telah berkomitmen siap melayani kebutuhan publik. JNT siap melayani Indonesia untuk pelayanan pengiriman cepat ya, nyaman dan terpercaya. Inovasi berbasis teknologi menjadi keunggulan. Kemudian JNT memberikan pelayanan premium dengan harga murah dan kualitas premium ya. Selanjutnya keberanian JNT menghadapi pesaingnya yang jauh lebih mapan gitu ya. Nah, di sini saya ada artikel juga pergeseran pasar tradisional ke pasar digital ya, yang tadi menjadikan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan jasa ekspedisi perubahan ini telah terjadi pada pengiriman barang ya, yang sebelumnya lazim dilakukan oleh barang industri dan produksi. Maka saat ini mulai didominasi barang-barang retail ya. Melihat peluang demikian, maka JNT hadir dengan menawarkan keunggulan yang kompetitif dan inovatif ya guys. Sebenarnya sudah banyak perusahaan ekspedisi pengiriman barang retail sejenis yang telah berdiri jauh sebelum JNT ya. Beberapa perusahaan yang sudah mapan di bidang ini antara lain Tiki dan JNE yang sudah puluhan tahun dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Belum lagi Pos Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sejak Republik Indonesia belum berdiri gitu ya. Namun dengan usia yang sangat muda, JNT telah berhasil mampu menjajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi besar di Indonesia ya. Bagaimana tidak ya guys, belum segenap berumur 2 tahun ya, JNT Express sudah mampu menjaga seluruh area Indonesia ya guys. Hal ini ya disebabkan pengaruh besar dari sisi kreativitas dari mantan CEO Oppo Indonesia bernama Jet Li itu ya, yang saya jelasin tadi ya. JNT sendiri mulai beroperasi pada bulan September ya tahun 2015. Di mana saat itu sudah memiliki 1025 cabang di Indonesia ya. 10.000 sprinter atau disebut kurir sprinter dan 1.000 unit mobil di seluruh Indonesia ya. Cepatnya berkembangnya ini tidak lepas dari pengaruh founder JNT Express Jet Li ini ya. Ini penciptanya bagus banget ya guys, sumpah. Kesuksesan ya, yang selanjutnya kesuksesan sejarah JNT berasal dari tokoh besar di belakangnya. Kita lihat lagi. Prestasi yang berhasil diraih bisa dibilang sangat baik, mengingat sejarah JNT sendiri tidak begitu panjang gitu. Hal ini dikarenakan founder JNT ya, Jet Li, yang telah membangun jaringan Oppo Indonesia selama 3 tahun sebelumnya. Maka ketika JNT Express berdiri dan mulai beroperasi, mereka tidak harus memulainya dari nol karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi di Indonesia ya guys. Selain Jet Li sebagai founder sekaligus CEO pertama JNT, terdapat satu tokoh lagi yang sangat berpengaruh ya. Namanya adalah Robin Lu, yang berperan sebagai
managing director atau tangan kanan langsung dari sang CEO saat JNT berdiri ya. Berkat strategi Robin yang ekspansif, dalam waktu singkat JNT Express mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi penantang serius bagi perusahaan logistik yang sudah eksis puluhan tahun ya guys. Pada Oktober 2017 hingga saat artikel ini dibuat, Robin diangkat sebagai pimpinan perusahaan CEO dari JNT Express. Nah, selanjutnya apa saja sih keistimewaan JNT dan layanannya gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya dalam sebuah artikel ya. Agar memenangkan pesaingnya atau setidaknya survive ya guys, bisa dikatakan survive ketika perusahaan dituntut untuk mempunyai keunikan dan nilai lebih yang ditawarkan untuk pelanggannya. Inovasi harus terus dilakukan untuk mendapatkan formula yang tepat agar memenangkan pesaingnya yang merebutkan market share ya. Demikian ya halnya dengan JNT. Mereka sukses karena berhasil melakukan inovasi bisnisnya sehingga benar-benar dapat memberikan solusi mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanannya gitu ya guys. Ya, menggandeng relasi dalam membangun infrastrukturnya ya. Sadar bahwa tidak mungkin kesuksesan menggandeng relasi dalam membangun infrastrukturnya, sadar bahwa tidak mungkin kesuksesan dapat diraih atas kerja sendiri ya guys. Maka JNT menggandeng beberapa pihak dalam membangun infrastrukturnya. Beberapa contoh kerjasama JNT dengan perusahaan lainnya yaitu yang pertama berafiliasi dengan Garuda Indonesia Cargo ya. Ini yang pengiriman lewat udara gitu ya guys. Yang kedua, menggandeng IDEA yang kepanjangannya Indonesian E-Commerce Association sebagai asosiasi e-commerce di Indonesia ya guys. Yang ketiga, menggandeng Asperindo yaitu asosiasi perubahan atau perusahaan yang pengiriman ekspres Indonesia ya. Yang keempat, membangun kerjasama dengan Shopee dan situs-situs marketplace lainnya ya, yang mana mampu mendobrak pertumbuhan pengiriman JNT Express ya. Yang keenam, menggadget Deddy Comberger ya sebagai brand ambassador sejak Desember 2016 ya. Ini sebagai ambassador ia support lah gitu. Yang selanjutnya pada bulan Maret 2018 melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Malaysia. Ini jauh banget ya guys. Nah, akibatnya dari keberhasilan kerjasama tersebut ya guys, sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Pertumbuhan yang dilakukan JNT Express sepanjang kuartal 1 tahun 2017 saat itu bisa mencapai 20% per bulan. Bahkan hasil daripada kerjasama dengan mereka terhitung dapat meraup keuntungan hingga mencapai 100% hingga 200% ya guys. Ya, yang selanjutnya menjangkau langsung seluruh wilayah Indonesia tanpa perantara. Penyebaran konter JNT di seluruh wilayah Indonesia berbeda dengan jasa kurir lainnya ya. Biasanya dalam waktu kecamatan bisa ditemui 1 atau 2 konter dengan sistem franchise, maka JNT Express lebih fokus pada 1 konter untuk 1 kecamatan. JNT Express menggunakan sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan penerimaan paket ya guys. Sistem ini dikenal dengan nama drop point yang tadi yang saya jelasin ya. Fungsi dari drop point ya sudah saya jelasin sebagai penghubung antara penerima paket dengan pengirim paket sekaligus melakukan pengiriman paket. Dengan sistem 1 konter, 1 kurir, JNT Express pun mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara. Artinya mereka memang berkomitmen langsung menyapa para konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengirim dan penerima paket. Ya mungkin sejarahnya sudah sampai situ. Mohon maaf apabila salah kata, mohon maaf apabila salah istilah. Saya juga sama manusia seperti yang kalian yang menonton.
Mungkin cukup sekian, mungkin ya bisa membantu kalian ya menambah ilmu lagi tentang wawasan JNT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar channel ini berkembang. Mohon dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.